Shalom, salam dan bahagia. Saya Maria Katarina Longa, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMA Swasta Regina Pacis, Bajawa. Inilah koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan upaya pembelajaran yang dirancang dan dilaksanakan secara komprehensif dan fleksibel, mencakup perencanaan, persiapan, dan penyampaian pembelajaran yang memprioritaskan dan mengakomodasi kebutuhan belajar murid. Pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas jika guru mendefinisikan tujuan pembelajaran secara jelas, mengenali dan merespon kebutuhan belajar murid, melakukan penilaian atau asesmen berjenjang, menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan mengundang murid untuk belajar, serta memanajemen kelas secara efektif. Untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru perlu memahami adanya kebutuhan belajar murid, meliputi 1. Kesiapan belajar, 2. Minat belajar, dan 3. Profil belajar murid. Kesiapan belajar murid dimaknai sebagai kondisi di mana murid berada dalam hal pemahaman belajar atau keterampilan. Mendiferensiasi pembelajaran berdasarkan tingkat kesiapan belajar mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui. Minat belajar murid dimaknai sebagai area minat atau kegemaran, baik seni, literatur, teknologi, olahraga, kerajinan, dan lain sebagainya, serta moda ekspresi yang dimiliki oleh murid, baik lisan, tertulis, rancang, artistik, hingga abstrak. Mendiferensiasi pembelajaran berdasarkan minat belajar mengharuskan guru untuk memahami minat murid yang berbeda-beda dan memahami bahwa minat murid selalu dapat berkembang. Mendiferensiasi profil belajar murid dapat dilakukan dengan mengakomodir perbedaan gaya belajar, perbedaan latar belakang keluarga dan budaya, perbedaan gender, serta kecerdasan majemuk antara murid yang satu dengan murid lainnya. Dari ketiga kebutuhan belajar murid tersebut, guru dapat melakukan identifikasi dengan cara mengamati perilaku murid, mengetahui pengetahuan awal, melakukan refleksi terhadap praktik pembelajaran, berdiskusi dengan guru murid sebelumnya, membaca rapor murid di kelas sebelumnya, serta melakukan berbagai tes diagnostik dan penilaian formatif. Berikutnya, terdapat strategi pembelajaran berdiferensiasi yang dapat dilakukan oleh guru, yaitu yang pertama, diferensiasi konten, yang kedua, diferensiasi proses, dan yang ketiga, diferensiasi produk. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi dapat mengakomodir berbagai keragaman murid, baik dari sisi kesiapan, minat, hingga profil belajar murid
yang kembali disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman dalam kerangka filosofi Ki Hajar Dewantara. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi jembatan bagi guru dalam mewujudkan kepemimpinan yang sejalan dengan nilai dan peran guru penggerak yang berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, inovatif, dan reflektif. Dan penerapan pembelajaran berdiferensiasi menjadi salah satu strategi dalam menjembatani visi guru penggerak untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Dan akhirnya, optimalisasi penerapan pembelajaran berdiferensiasi hanya dapat dilakukan jika guru dan murid berada dalam lingkungan belajar yang nyaman dengan keyakinan kelas dan iklim sekolah yang positif. Secara psikologis, setiap individu murid akan berada dalam lingkungan pembelajaran yang membuatnya merasa diterima, memiliki kebebasan, dan perasaan bahagia untuk mengembangkan dirinya. Demikian koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Salam tergerak, bergerak, dan menggerakkan.